Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola hidup sehat pada usia lanjut yang akan dibantu oleh teman saya, yaitu Mbak Sohifah dan Mbak Bulansari. Ya, pasti kalian sudah tidak asing lah dengan pola hidup sehat pada usia lanjut, yaitu diantaranya untuk menjaga kestabilan tubuh dan sebagainya. Tanpa basa-basi lagi, nanti kalian simak ya, jangan sampai ketinggalan, biar bisa merawat orang tua pas pada usia lanjut. Inilah keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohifah. Saya mahasiswi dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi S1 Keperawatan 3B. Di sini, pada penyuluhan kali ini saya akan menjelaskan tentang pola hidup sehat pada lansia. Yang pertama, siapa sih itu lansia? Lansia adalah seseorang yang berumur 60 tahun ke atas, itu sudah dinamakan lansia. Terus yang pertama, apa sih itu pengertian lansia sehat? Lansia sehat adalah lansia yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik mereka dan lingkungan sosialnya. Pola hidup sehat adalah upaya untuk memperdaya anggota rumah tangga agar sadar, mau, serta mampu melakukan perilaku hidup sehat. Gaya hidup sangat mempengaruhi penampilan untuk menjadi awet muda dan panjang umur atau sebaliknya. Masa tua bagi sebagian masyarakat adalah masa-masa yang menakutkan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menyiapkan investasi kesehatan di usia tua. Penuaan adalah sebuah proses atau fase yang mungkin akan dilakukan oleh semua orang, atau akan terjadi pada semua orang. Seseorang dianggap berhasil menjalani proses penuaan jika dapat terhindar dari berbagai penyakit, organ tubuhnya dapat berfungsi dengan baik, serta kemampuan berpikirnya atau kognitifnya masih tajam. Terus yang selanjutnya, apa sih ciri-ciri lansia yang sehat itu? Ciri-cirinya, yang pertama, secara fungsional masih tidak tergantung pada orang lain. Berarti lansia itu masih tergolong dalam lansia yang masih atau masih kuat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Biasanya kan kebanyakan lansia kalau sudah mulai tua itu berbagai penyakit akan datang. Salah satunya mungkin stroke. Jika seseorang sudah terkena stroke, mungkin fungsionalnya kan sudah tidak berfungsi ya, seluruh organ tubuhnya bahkan sudah tidak berfungsi lagi. Jadi kalau orang stroke itu hidupnya akan tergantung kepada anggota keluarganya. Terus tiga adalah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia? Nah, berikut ini adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah faktor makanan dan gizi. Pertama, mengurangi mengkonsumsi gula. Mengkonsumsi gula yang berlebihan itu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diabetes mellitus. Terus yang kedua, membatasi mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan asam urat. Apa saja sih makanan yang dapat meningkatkan asam urat? Nah, salah satunya adalah kacang-kacangan, terus jeroan seperti ati, usus, seperti itu kan namanya jeroan, itu tidak baik untuk dikonsumsi berlebihan pada lansia. Terus yang ketiga, membatasi makanan yang mengandung lemak atau banyak mengandung minyak, itu harus dikurangi. Terus lebih baik mengkonsumsi makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin, itu lebih baik. Kenapa sih tidak boleh mengkonsumsi minyak atau lemak yang berlebih? Karena lemak atau minyak yang berlebih dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan berakibat penyempitan pada pembuluh sehingga menimbulkan
penyakit hipertensi seperti stroke, terus jantung koroner. Nah, gitu. Jadi sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bervitamin seperti tadi contohnya buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Seperti makanan yang banyak protein, seperti itu. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Poin keempat, mencegah kegemukan. Kegemukan dapat diobati dengan DIIT dan berolahraga untuk menurunkan berat badan. Pakailah DIIT separuh, artinya waktu makan tetap, tetapi porsinya dikurangin. Yang poin kelima, mengontrol tekanan darah. Dapat mencegah terjadinya peningkatan tekanan darah atau normalnya tekanan darah yaitu 160/90. Hipertensi dapat dihindari dengan tidak berlebihan memakan makanan asin. Poin selanjutnya, menghentikan rokok dan meminum alkohol. Rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga dapat menimbulkan penyakit jantung koroner, CA paru, dan hipertensi. Alkohol dapat berefek seperti peningkatan kadar lipid dan juga dapat merusak hati. Poin yang terakhir, berbanyak minum putih sebanyak 2-8 gelas per hari. Topik selanjutnya, beraktivitas dan berolahraga. Contoh olahraga ringan yaitu berjalan-jalan minimal 1-2 kali dalam seminggu selama setengah jam sampai 1 jam sesuai dengan kemampuan, namun harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Olahraga lain seperti senam dan lari di tempat, berenang, bersepeda, atau sesuai hobi. Untuk topik berikutnya, beraktivitas atau berolahraga. Contoh olahraga ringan seperti jalan-jalan minimal 1-2 kali dalam seminggu selama setengah jam hingga 1 jam atau sesuai kemampuan, tetapi dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Olahraga lain seperti senam, lari di tempat, berenang, bersepeda, atau sesuai hobi. Berolahraga dengan orang lain lebih menguntungkan karena dapat bersosialisasi, bertemu dengan teman, atau dapat kenalan baru. Mengadakan kegiatan lainnya seperti berwisata dan makan bersama. Olahraga dilakukan pada pagi hari sangat direkomendasikan karena udara masih bersih. Berolahraga dapat menurunkan kecemasan dan mengurangi perasaan depresi atau low self-esteem. Olahraga secara teratur sangat dianjurkan agar hidup tetap sehat, terutama bagi lansia. Topik selanjutnya, mengatasi stres. Stres adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan mental dan emosional. Stres dapat menyebabkan penyakit pada jantung dan pembuluh darah. Untuk meredam stres, bisa relaksasi dengan keluarga atau dengan teman sesama lansia. Bisa juga dilakukan dengan tidur minimal 6 jam dalam sehari. Topik selanjutnya yaitu istirahat. Istirahat yang cukup sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Untuk lansia, tidur 5-6 jam dalam sehari. Banyak orang kurang tidur menjadi lemas, tidak semangat, lekas marah, dan stres. Bila kita kurang tidur, hendaknya diisi dengan ekstra makan. Dan bila tidur terganggu, perlu konsultasi ke dokter. Hobi untuk menonton TV juga boleh, tapi jangan sampai larut malam. Untuk topik selanjutnya, pemeriksaan kesehatan. Memeriksa kesehatan secara teratur, yaitu 6 bulan sekali bagi mereka yang sudah berumur di atas 40 tahun. Jangan menunggu adanya gejala ya. Nomor 6. Spiritual. Beribadah sesuai dengan keyakinan dapat meningkatkan kesehatan normal, keselamatan hidup teratur, dan dapat memberikan ketenangan hidup. 7. Faktor perilaku. 1. Perilaku yang dianjurkan. 8. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 9. Mau menerima keadaan, sabar, optimis. 10. Menjalin hidup yang teratur dengan keluarga yang sesama.
Nomor 11, olahraga ringan tiap hari. Nomor 12, makanan sedikit tiap sering. Nomor 13, berhenti merokok dan minum minuman keras. Nomor 14, minum obat sesuai dengan anjuran dokter atau petugas kesehatan. Nomor 15, mengembangkan hobi sesuai kemampuan. Nomor 16, tetap melihara dan bergairah dalam kehidupan seks. Nomor 17, pemeriksaan kesehatan dan gigi secara teratur. 2. Perilaku yang kurang baik, antara lain kurang berserah diri. Nomor 19, pemarah, merasa tidak puas. Nomor 20, putus asa. Nomor 21, kurang gerak. Nomor 22, makan yang tidak teratur dan kurang tidur. Nomor 23, melanjutkan kebiasaan merokok dan minum minuman keras. Nomor 24, minum obat penenang dan penghilang rasa sakit tanpa aturan. Nomor 25, melakukan kegiatan yang melebihi kemampuan. Nomor 26, menganggap kehidupan seks tidak diperlukan lagi pada masa tua. Nomor 27, tidak memeriksa kesehatan dan gigi secara teratur. Selanjutnya yaitu manfaat dari lansia menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya adalah manfaat yang bisa didapat dengan menerapkan pola hidup sehat pada lansia. Pertama, hidup akan menjadi lebih takwa dan tenang. Nomor 2, tetap ceria dan mengisi waktu luang. Nomor 3, keberadaannya tetap diakui keluarga dan masyarakat. Nomor 4, kesegaran dan kebugaran tubuh tetap terjaga. Nomor 5, terhindar dari penyakit yang berbahaya pada masa tua. Nomor 6, penyakit jantung. Itu tadi kejelasannya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bisa tulis di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.